Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima, amma ba'du. Ulama anal kiram wa haba'iban al afadil, masyayikhina wa bil khusus sahibul fadilah, Rais Suriah dan Ketua Tangfid, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali dan PCI NU Brunei Darussalam. Kiai Haji Taj Yasin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan Yang Mulia Our Excellency Dr. Haji Sujatmiko MA, Dubes Republik Indonesia Brunei Darussalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati Maulidur Rasul dan juga sekaligus memperingati Hari Santri. Apa korelasinya antara memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperingati Hari Santri disatukan? Ini tadi sudah disampaikan oleh Gus Taj Yasin Maimun, guru kita. Saya turut mendengarkan sedikit karena tadi mestinya yang menyampaikan acara ini adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Namun saya tiba-tiba ditelepon untuk masuk di Zoom ini, ya karena tadi itu agak kecapean, jadi habis maghrib tidur-tiduran ternyata ketiduran. Nah ini bangun-bangun ya lumayan agak gelagapan gitu. Tapi ketika kita mendengarkan bahwa acara ini adalah acara Maulid dan acara Hari Santri yang diadakan oleh PWNU Bali beserta PCI NU Brunei, dan beliau lagi tidak sehat, maka mau tidak mau ini untuk membadali, mudah-mudahan tidak menjadi badal kholat. Karena tadi sudah ada Gus Yasin yang sudah menyampaikan, maka tidak perlu panjang-panjang saya. Tapi intinya, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus kita peringati, yang terus kita baca maulidnya, yang kadang-kadang itu kita itu kena penyakit rabun dekat. Rabun dekat itu ya matanya melihat dekat, tapi kadang itu tidak tahu walaupun melihat.
Jadi walaupun matanya melotot gitu, kita nggak ngelihat karena rabun dekat. Seperti ikan gesek gitu, mata melotot nggak ngelihat kadang-kadang. Nah, padahal di sini di dalam sirah nabawiyah atau sejarah Nabi tentang bagaimana kaitannya dengan hari santri itu sangat dekat. Coba kita lihat atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna asyara sana safara ila Busra fi tijaratin di Khadijah al-Fatiyah. Ini biasanya kita hafal kita ini maulid seperti itu, tapi karena rabun dekat, maka kita hafal tapi belum bisa memahami dengan penuh. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Fiqhud Daulah disebutkan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yakun nabiyan fahasiba innama kana nabiyan wa rasulan wa qadiyan wa hakiman wa qaidan askarian wa tajiran wa wariha. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya jadi nabi atau bahkan hanya jadi rasul, tapi juga jadi qadiyan wa hakiman wa qaidan askarian wa tajiran. Nabi selain nabi, rasul, tapi juga qadiyan, hakiman, qaidan. Jadi hakim, jadi qadi, jadi panglima, qaidan askarian, raisan, jadi presiden, dan jadi pedagang pula. Ketika jadi pedagang misalnya, itu umur 12 tahun, Rasulullah ngikut pamannya, ikut dagang pada pamannya, dan ketika itu Rasulullah tidak punya modal, modalnya itu dari Siti Khadijah. Yaitu diungkapkan dalam Al-Barzanji atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhi min sholati wa taslim. Walamma balagha sana safara ila Busra fi tijaratin bi Khadijah al-Fatiyah. Ketika umur 12 tahun, berangkat ke Busra untuk berdagang. Ini latihan dagang. Latihan dagang umur 12 tahun. Itu modalnya dari Siti Khadijah. Nah, ketika umur 17 tahun, itu Rasulullah bisa mengembalikan modal dari Siti Khadijah, dikembalikan semua. Itu umur 17 tahun. Itu artinya 5 tahun. Jadi kalau kita berbisnis, misalnya ada modal dari bank, itu bisa mengembalikan semua 5 tahun. Nah, kira-kira apa di sini ada yang ikut dalam Zoom ini, modalnya 5 tahun dikembalikan semua sudah, gitu misalnya. Itu umur 17 tahun. Umur 25 tahun Rasulullah sudah jadi orang kaya raya. Kaya dan raya. Maka ketika menikahi Siti Khadijah, itu ketika memberi mas kawin 20 ekor onta mas kawinnya, ditambahin 13 on emas, 20 ekor onta dan 13 on emas.
Itu kalau sekarang dibelikan New S, Jaguar itu ya sudah dapat itulah kira-kira. Nah, tapi rata-rata dari kita yang dicontoh itu mas nawasula sawarubahnya. Yang mas kawinnya tidak dicontoh ini yang 20 ekor onta dan 13 on emas ini rasanya apa? Belum dicontoh begitu. Yang dicontoh yang masna wasulasa warubah. Jadi umur 25 tahun sudah bisa memberikan mas kawinnya segitu, itu artinya orang kaya raya. Rasulullah juga membangun pasar. Di sebelah kanan itu membangun masjid, sebelah kirinya membangun pasar. Dua-duanya disampaikan dalam sebuah hadis bahwa khairul biqa masajiduha wasyaruha aswaquha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjidnya, sejelek-jeleknya adalah pasarnya. Tapi dua-duanya dibangun. Dua-dua tempat ini dibangun, tempat yang baik masjid ya dibangun, pasarnya yang katanya tidak baik juga dibangun. Kenapa pasar disebut wasyaruha tidak wakhairuha? Karena pasar itu tempatnya orang yang bohong, orang yang bisa ngurangi takeran, orang yang bisa ngurangi timbangan. Itu di pasar. Tapi pasar itu bisa juga menjadi tempat yang baik jika ketika di pasar itu memikirkan bangunan satunya yaitu masjid. Ntar nanti kalau saya untung saya mau bangun masjid, saya mau bangun musola, saya mau sodakoh. Ketika ngomong tentang ibadah, ngomong tentang hal-hal baik yang di pasar lagi dengan usaha, itu menjadi lebih baik daripada ketika di masjid ngomongin dagangan. Ketika di masjid ngomongin di sesuatu di pasar. Maka ketika di masjid ngomongin dagangan itu, didoain agar dagangannya tidak untung. Nah, itu dua-duanya dibangun. Maka ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah pun karena tidak sekedar Rasulan wa Nabiyan, tapi juga termasuk segalanya di situ. Innama kana nabiyan wa rasulan wa qadiyan wa hakiman wa qaidan askarian wa ra'isan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendirikan sebuah negara. Nah, disinilah ketika Rasulullah mendirikan sebuah negara yang di Madinah itu tidak sekedar masyarakatnya, penduduknya itu beragama Islam semua, tidak. Tapi agama Islam saja ada dua kelompok, yaitu ada umat Islam pendatang muhajirin, ada umat Islam penduduk asli. Jadi ada muhajirin, ada ansor. Nah, penduduk di Madinah ketika itu ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen Nasrani, ada yang beragama Yahudi, dan ada pula yang beragama Majusi. Majusi itu penyembah
api. Jadi kalau di Indonesia kira-kira ya agama lokal lah yang bukan samawi, gitu, yang bukan agama samawi. Dari seluruh penduduk yang agamanya macam-macam, sukunya macam-macam, kemudian disatukan. Bagaimana menyatukan antara umat Islam yang Muhajirin dan Ansor, maka ini kemudian dibuat sebuah program namanya ta'akhuh, mempersaudarakan antara Muhajirin Ansor, disaudarakan. Begitu pula antar seluruh agama-agama dipersaudarakan, diikat dengan sebuah undang-undang, yaitu undang-undang disebut yang terkenal adalah Piagam Madinah. Maka barang siapa yang mau berjuang bersama-sama, baik itu umat Islam, umat Nasrani, umat Yahudi, umat Majusi, kalau mau bersama-sama berjuang, waman jahada ma'ahum walahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidah. Barang siapa yang mau berjuang bersama-sama, walahiqa bihim, dan sepakat untuk membuat negara bersama walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsanya, sukunya berbeda-beda, tapi walahiqa bihim wajahada ma'ahum, mau berjuang bersama-sama, maka sebutannya adalah innahum ummatun wahidah, mereka adalah bangsa yang satu, umat yang satu. Nah, ini adalah bagaimana kita memperingati Rasulullah dari lahirnya, minimal ini sampai mendirikan negara. Lalu kaitannya bagaimana dengan Hari Santri? Kaitannya dengan Hari Santri itu bagaimana? Apa yang bisa atau disebut ada korelasinya itu? Para kiai, para founding fathers, pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri negara Republik Indonesia ini, yaitu kiai-kiai pondok pesantren. Nah, kiai-kiai pondok pesantren ini memimpikan, ingin mempunyai negara yang ketika itu di Nusantara ini lagi dijajah. Dijajah oleh banyak penjajah, dari mulai ada jajahan Belanda, ada Jepang, dan lainnya, dan 6 penjajah yang masuk di Nusantara ini. Maka untuk bisa mendirikan negara, pertama-tama kiai pondok pesantren namanya mendirikan sebuah jam'iyah atau organisasi. Yaitu pada tanggal 30 Januari 1926, Kiai Abdul Wahab Hasbullah ketika itu menyampaikan suatu statement, yang statementnya itu umat Islam tidak leluasa sebelum negara kita merdeka. Itu statementnya Kiai Wahab Hasbullah pada tanggal 30 Januari 1926. Jadi keinginan merdeka kiai-kiai pondok pesantren dan keinginan mempunyai sebuah organisasi agar bisa bersatu, maka tanggal 31 Januari 1926 itu ada rapat Komite Hijaz yang memutuskan pengiriman delegasi ke Mekah dengan nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi nama Nahdlatul Ulama pertama kali
diproklamirkan itu tanggal 31 Januari, yaitu ketika mau ngutus Komite Hijaz ke nemuin Raja Saudi ketika itu. Nah, ketika sudah berdiri Nahdlatul Ulama, ini kita ambilin yang penting-penting saja dalam rangka bagaimana Nahdlatul Ulama atau para kiai-kiai mengkopi Rasulullah mendirikan sebuah negara seperti negara Madinah. Maka tahun 1936 pada Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa Indonesia yang saat itu masih dikuasai pemerintah Hindia Belanda adalah sebagai negara Darul Islam, Darussalam, yang itu diambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Idza kana sakinum bihi muslimun fi zamanin minal azman fayasiru darul Islam Darussalam. Ketika suatu tempat, dan tempat itu sudah banyak dihuni oleh umat Islam, maka tempat itu sudah dihukumi Darul Islam. Kenapa kau mengangkat isu ini? Ini nyontek ngopi Rasulullah membuat program ta'akhuf ketika di Madinah untuk menyatukan umat Islam di Nusantara. Sudah nggak usah tengok kanan kiri ini sudah Darul Islam apa belum Darul Islam begitu. Itu tahun 1936 untuk menyatukan umat Islam di Nusantara, maka hukumnya suatu tempat yang sudah banyak umat Islamnya dan umat Islamnya bisa melakukan ibadah kepada Allah, maka itu sudah disebut Darul Islam. Teorinya untuk menyatukan umat Islam jangan bercerai-berai karena punya musuh di depan kita, yaitu Belanda. Maka ketika tahun 1940 bulan Juni pada Muktamar ke-15 Nahdlatul Ulama, ini terakhir masa pemerintahan kolonial Belanda. Suatu rapat tertutup yang dihadiri oleh 11 orang ulama di bawah pimpinan Kiai Haji Mahfud Siddiq membicarakan calon presiden pertama dan calon proklamator untuk mengproklamirkan bahwa Indonesia itu merdeka. Tahun 40 tuh. Nah, ada dua kandidat, yang satu ganteng, pakai jas, pakai peci, bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris. Yang satu santri, sarungannya melipis gitu. Tapi juga cerdas. Yang nomor satu tadi namanya adalah Bung Karno atau Soekarno, yang nomor dua adalah Hatta, Muhammad Hatta. Namun 11 kiai itu rapat, 10 kiai memilih Soekarno menjadi calon presiden atau proklamator, yang satu kiai milih Hatta. Tapi akhirnya dua-duanya dipilih Soekarno, Hatta sebagai proklamator dan sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi Nahdlatul Ulama dalam sejarahnya, mungkin organisasi lain mempunyai sejarah yang berbeda, mempunyai sejarahnya sendiri yang berbeda. Yang saya bacakan ini adalah sejarahnya Nahdlatul Ulama, persepsi Nahdlatul Ulama. Karena ini persepsi Nahdlatul Ulama, maka yang lainnya ya mungkin bisa beda. Mungkin Muhammadiyah punya sejarah, Serikat Islam punya sejarah, Al-Irsyad punya sejarah, atau organisasi-organisasi yang berdiri sebelum Indonesia berdiri itu punya sejarah sendiri. Nah, ini yang saya sampaikan adalah versi Nahdlatul Ulama.
Jadi Soekarno dan Hatta dipilih itu oleh NU dijadikan calon presiden dan wapres pada Muktamar ke-15 tahun 1940 bulan Juni. Pada tahun 1942, Hadratus Syekh dijebloskan ke penjara oleh Jepang. Masuklah penjara Hadratus Syekh. Nah, tahun 1942 sampai 1945 semasa pendudukan Jepang, aktivitas NU terpusat pada perjuangan membela tanah dan air, baik fisik maupun politik, tapi sudah punya calon presiden dan wapresnya dan proklamatornya. Ketika pada zaman ini generasi NU-nya itu seperti Hadratus Syekh Yasim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab, Hasbullah, Kiai Haji Ahmad Wahid Hasim, Kiai Haji Muhammad Dahlan, Kiai Haji Maskur, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Kiai Haji Zainul Arifin, dan lain-lain. Nah, pada 1945, bulan Mei sampai bulan Agustus, Kiai Haji Wahid Hasim, wakil dari NU, terlibat aktif dalam perumusan dasar negara Indonesia yang akan diproklamasikan mulai dari penyusunan Piagam Jakarta hingga menjadi Pancasila seperti sekarang ini. Jadi yang aktif di sini adalah Kiai Haji Wahid Hasim. Maka ketika ada persoalan yaitu Pancasila 1 Juni, karena ada satu kelompok yang menginginkan ketuhanan yang Maha Esa itu tidak dianggap kurang tegas keislamannya. Maka ketika ada perdebatan yaitu ketuhanan yang Maha Esa ini, dan kebetulan Kiai Wahid Hasim ini disusul oleh BPU PKI atau oleh teman-temannya untuk menyampaikan bahwa Pancasila ini masih ada problem. Maka kemudian dari 1 Juni diserahkan kepada beberapa yang masih menginginkan Pancasila itu yang disebut belum tegas, maka dibahas kembali tanggal 22 Juni, maka muncullah kemudian Pancasila yang dengan 7 kata atau yang disebut Piagam Jakarta. Nah, tapi kemudian di situ pun masih banyak perdebatan, maka menyampaikan lagi ke Hadratus Syekh. Ketika menyampaikan ke Hadratus Syekh ada perdebatan, Hadratus Syekh ditanya apakah cukup sesungguhnya dengan ketuhanan yang Maha Esa itu saja atau dengan 7 kata lainnya. Tidak spontanitas menjawab, Hadratus Syekh istikharah, maka hari berikutnya menyampaikan, mengundang putranya yaitu Kiai Haji Wahid Hasim, sampaikan ke panitia bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu cukup, karena Hadratus Syekh berpikir bahwa perpecahan adalah mafsadah, bahwa persatuan adalah maslahah. Nah, ini sejarah yang versi NU ya. Nggak perlu diperdebatkan yang lainnya, karena yang lainnya mungkin punya sejarah masing-masing. Maka tanggal 18 Agustus 1945 menjelang sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Wahid Hasim yang mewakili Nahdlatul Ulama ikut menyepakati untuk menghapuskan 7 kata. 7 kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dalam Piagam Jakarta, sehingga hanya menjadi
ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sudah disepakati dasarnya dan dasar negaranya, dan sudah diproklamasikan Republik Indonesianya pada tanggal 18 Agustus. Maka ketika pada tanggal 22 Oktober 1945, resolusi jihad Nahdlatul Ulama, yakni fatwa jihad melawan tentara sekutu Inggris. Sekutu itu isinya Inggris, Belanda, dan Nika, sebagai jihad fisabilillah yang hukumnya fardhu ain bagi orang yang berada dalam jarak radius 94 km demi tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Jadi resolusi jihad itu adalah tidak lain untuk hifdzul waton. Hifdzul waton minal iman, maka jargonnya menjaga tanah dan air adalah bagian daripada keimanan. Hubbul waton minal iman. Karena al-hufadz alal autoni minal maqasidid daruriyati litasri'. Ini disebutkan dalam kitab Fiqhud Daulah. Menjaga tanah dan air adalah termasuk maqasid daruriyah litasri'. Mimma la syakka fihi anna hubbal watan wal hufadz alaihi fitratun insaniyatun akaddaha asyar'u al-hanif. Wa hadza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu muqatiban Makkatal Mukarramah qailan wallah innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Sunanut Tirmidzi. Yang dilakukan oleh kiai-kiai mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 adalah untuk menjaga negara yang baru dideklarasikan. Negara yang baru dideklarasikan. Karena ternyata ada penjajah datang lagi. Maka itu bisa menggerakkan arek-arek Surabaya yang memekikkan takbir Allahu Akbarnya Bung Tomo. Itu karena ada resolusi jihad. Dari resolusi jihad inilah sesungguhnya dulu umat-umat Islam yang radius 94 kilometer itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Untuk apa? Untuk berjihad. Nah inilah yang disebut dari beberapa ayat jihad yang ada di dalam Al-Quran. Ayat jihad yang banyak itu disarikan menjadi 3 makna. Makna yang pertama adalah al-jihad bil quwwah. Jihad dengan kekuatan. Nah, kapan jihad dengan kekuatan, dengan senjata, dengan bom, dengan meriam, dengan tembakan, bambu runcing, apa saja, yaitu ketika ada perlawanan musuh. Orang Nahdlatul Ulama berarti ketika ngadepin penjajahan, itu namanya jihad bil quwwah. Jihad dengan kekuatan. Nah, jihad dengan kekuatan ini dilakukan oleh dulu pada waktu penjajahan. Nah, sekarang setelah merdeka yang dilakukan adalah al-jihad makna atsani wa tsalits.
Al jihad makna at-tani wa thalis adalah jihad bimakna bil qauli. Jihad dengan ucapan-ucapan. Jihad dengan diplomasi ini Pak Dubes. Jihad dengan menyampaikan kebenaran-kebenaran. Jihad dengan menyampaikan ilmu. Jihad dengan hujah-hujah diniyah. Itu bil qauli yang sekarang. Jihad dengan riset-riset untuk mendapatkan ilmu. Kalau makhluknya Allah butuh makan, maka jihad fardu kifayah hukumnya mempelajari ilmu-ilmu varietas baru. Jika untuk mencukupi makan itu butuh teknologi, maka hukumnya jihad fardu kifayah mempelajari ilmu-ilmu teknologi. Maka jika makhluknya Allah butuh listrik, maka mempelajari elektrik itu hukumnya fardu kifayah. Itu jihad bil qauli, jihad dengan menyampaikan ilmu-ilmunya Allah, menyampaikan diplomasi-diplomasi, menyampaikan hujah-hujah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, untuk mengisi jihad. Yang ketiga adalah jihad bi a'mali sholihah. Jihad dengan karya cipta. Jihad dengan karya cipta itu kita hidup, selama hidup harus mempunyai legasi tinggalan. Mempunyai warisan. Warisan seperti para kiai-kiai memberikan warisan Nahdlatul Ulama. Nah, kita semua yang sekarang jadi pengurus Nahdlatul Ulama itu hendaknya tetap untuk mengurusi sebagaimana Allah menyampaikan tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsih minhum muqtasid minhum sabiqum bil khairat. Allah memberikan warisan berupa kitab dan sunnahnya, artinya ajaran Islam. Itu warisannya dari Allah berupa ajaran agama. Kita wajib meneruskan, wajib menjaganya itu warisannya. Maka karena kita dititipi warisan, dituruni warisan oleh Allah, untuk menjaganya para kiai mendirikan Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama mempunyai warisan karena Nahdlatul Ulama turut mendirikan Republik Indonesia. Maka pertanyaannya kalau ditanya orang NU, Republik Indonesia itu warisannya siapa? Ya menurut sejarahnya orang NU, termasuk miliknya kita warga Nahdlatul Ulama. Ini menjadi penting kita menjaga warisan. Jangan sampai warisan itu rusak karena beberapa orang yang ada di dalamnya. Maka ketika menjaga Republik Indonesia ini, yaitu ketika tanggal 22 Oktober 1945, dari dasar ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan surat presiden, keputusan presiden, penghormatan kepada santri-santri dulu yang telah berjuang turut mendirikan Republik Indonesia. Nah, inilah korelasinya antara Hari Santri dengan Rasulullah, maulidnya memperingati maulid Rasulullah. Yaitu ketika Rasulullah mendirikan negara Madinah. Kita cuma jiplak niru, nggak usah aneh-aneh, bingung. Rasulullah pernah mendirikan negara Madinah, kita contek, nggak usah pusing-pusing nyari bentuk kayak apa.
Insya Allah para masyayikh dulu mendirikan republik ini dengan istikharah sudah dipikirkan semua bahwa ini niru Rasulullah mendirikan negara Indonesia, yaitu negara Pancasila. Maka ketika kita menjaganya sebagaimana resolusi jihad ini, al-hufadz alal auton minal maqasidid daruriyah litasyrih. Menjaga tanah dan air ini termasuk maqasid daruriyah, yaitu ketika Hadratus Syekh mempunyai hubbul waton minal iman. Maka doanya, sebagaimana Rasulullah cinta tanah dan air ini, Rasulullah berdoa, Allahumma habib ilainal madinata kahubbina makkata au asad wa barik lana fi so'ina wa muddina wa sohkih halana wangkul hummaha ilal juffah. Ini dalam Sahih Bukhari. Allahumma habib ilainal madinata kahubbina makkata au asad. Ya Allah, berikanlah aku bisa mencintai Madinah seperti aku mencintai Mekah atau lebih. Ini Rasulullah dalam doanya dalam rangka hubbul waton minal iman, ya ini. Maka kalau di sini berarti ya Allah, ini orang-orang Indonesia yang lagi ada di Brunei, ya Allah, Allahumma habib ilainal Indonesia kahubbina. Ini. Gitu. Allahumma habib ilaina al-Madinata kahubbina Makkah. Ya Allah, berilah aku cinta kepada Indonesia. Nah ini namanya hubbul waton minal iman. Itulah kira-kira sekelumit yang mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya, bahwa ketika kita memperingati Maulid, itu artinya kita memperingati apa, meniru apa karya-karya besar Rasulullah. Nah, orang NU sudah mempunyai sejarahnya dan mempunyai tinggalannya. Kiai-kiai punya tinggalan pesantren. Pesantren punya tinggalan, kiai pesantren punya tinggalan NU. NU punya tinggalan namanya Republik Indonesia. Nah, kita orang NU ini sekarang tinggal menjaga negara ini agar jangan sampai pecah belah. Yang terpenting ketika kita itu sudah menjadi pengurus NU, nah ini. Karena pengurus NU ini adalah termasuk menjaga kelangsungan warisan. Tadi di depan saya sampaikan, Tsumma aurasnal kitab alladzina stofaina min ibadina. Jadi ketika Allah memberikan warisan berupa ajaran agama dalam Quran dan hadis ini, itu untuk bisa terus, maka kiai-kiai mendirikan pesantren, biar warisannya bisa terjaga. Nah, ketika sudah bisa mendirikan pesantren, para kiai pesantren mendirikan NU. Nah, itu legasi. Kita punya tinggalan. Orang yang mempunyai tinggalan itu, atau orang yang memimpin NU itu ada 3 macam. Yang pertama model orang yang zalimul li nafsih. Zalim terhadap dirinya ketika belum jadi ketua NU, belum jadi pengurus NU, datang terus ingin dimasukin. Cium tangan bolak-balik umbelnya sampai nempel. Ingin dimasukin jadi pengurus NU. Nah, tapi setelah jadi pengurus NU, pleng, hilang.
nggak pernah datang nanti kalau mau converwil, convercap gitu. Nah itu namanya orang yang zalimul li nafsih. Nah, nomor 2, orang ngurusi warisan baik itu ya, itu ada orang yang model waminhum muqtasid yang kadang datang, kadang nggak datang, kadang hilang, kadang iuran, kadang tidak iuran gitu. Kadang-kadang nongol, kadang tidak nongol, muqtasid. Tapi wa minhum sabiqum bil khairat. Nah ini seperti yang sekarang lagi ngadain acara ini orang-orang yang sabiqum bil khairat. Orang-orang yang top, yang hebat, yang berlomba-lomba untuk membuat legacy, membuat warisan yang diwariskan. Nah makanya kalau orang yang sabiqum bil khairat dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Itu yang ngurusi NU-nya siang malam gitu. Dulu ada istilah ketika zaman Gus Dur, saya jadi pengurus NU itu semenjak Gus Dur jadi ketua Tangfid, saya masih jadi lembaga perekonomian ketika itu. Ketuanya Pak Lutfi, saya ngikut Pak Lutfi. Nah setelah ngikut di zaman Gus Dur jadi PBNU, saya di lembaga, saya disuruh ngurusi PWNU DKI, sampai di PBNU jadi sekjen dan jadi ketua itu tidak lain adalah untuk khidmah sampai sekarang. Nah ini, itu kalau zaman dulu orang yang sabiqum bil khairat kata Gus Dur disebut orang yang gila NU, NU gila. Orang gila NU, NU gila. Jadi siang malam ngurusi NU. Itu yadkhulul jannah biweri hisab. Tapi wa minhum muqtasid yadkhulul jannah juga. Yang muqtasid juga masuk juga ke surga. Predikatnya cara masuk surganya birahmatillah, dengan rahmatnya Allah. Nah yang ketiga ini gimana? Yang orang-orang zalimul li nafsi ngurusi NU, ngaku NU, tapi nggak pernah lah ngurusinya itu, kadang-kadang sekali yang zalimul li nafsi. Itu dalam tafsir, walau kana zalimul li nafsi, walaupun zalimul li nafsi yadkhulul jannah bisafaati Rasulillah wa bisafaati nahdlatul ulama. Nah itu bisa masuk surga karena disafaati oleh Rasulullah dan disafaati oleh Nahdlatul Ulama karena sudah masuk. Jadi siapa saja yang sudah ngaku NU insya Allah masuk surga semua. Nah karenanya untuk bisa menjadi yang ketiga, yang menjadi sabiqum bil khairat, maka Allah menyampaikan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun wa saturatuna ila alimil ghaibi wa syahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'mal. Ikmalu, kerja, rawahu Jokowi. Dulu kata kerja ini saya pikir bukan dari Al-Quran, ternyata dari Al-Quran. Kerja, kreatif, buatlah tinggalan. Masa umur sampai 70 tahun, 80 tahun nggak punya tinggalan apa-apa, tinggalannya cuma sepitengnya saja nggak penuh. Maka saya harapkan dengan ini, ayo bikin tinggalan lewat Nahdlatul Ulama. Apa saja, sebesar apa saja. Ikmalu. Sampai fasayarallah amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Sampai Allah bisa melihat tinggalan itu. Wa rasuluh, dan Rasulnya juga melihat, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin bisa melihat tinggalan legasi kita di NU. Siapa saja yang jadi pengurus, apa saja niatnya, ayo bikin tinggalan legasi yang sampai Allah melihat, Rasul melihat, dan mukminun wal mukminun fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mukminun. Ini alhamdulillah para pendahulu kita meninggalkan banyak hal. Sekarang pesantren yang di bawah NU ada 26.664. Sekolahan
yang di bawah NU ada SMP, ada SD, SMP, SMA itu 46.000. Universitasnya sekarang dan sekolah tingginya sudah 147 universitas dan sekolah tinggi. Rumah sakitnya ada 127 rumah sakit NU. Pelan-pelan ternyata yang dari desa sudah nyampe kota. Itulah Nahdlatul Ulama. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sebagai badal saja. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami dan mudah-mudahan yang salah dibenarkan. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.